wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Ibu Linda Romauli Siregar. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 172, Ibu Nawangsi. Dan yang saya banggakan, para Kasatlat Tata Usaha Jenjang SMP di wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di SMP Negeri 172 yang indah dan nyaman ini. Berharap kita selalu bersyukur, berbahagia, dan bersemangat dalam bekerja dan melayani masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMP Negeri 172 yang telah memberikan tempat dan pelayanan yang sangat pas di hati. Hadirin, mari kita buka acara di hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Kepada Ibu Kabatri diharapkan bisa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama kepada Bapak Ustadz Yefian Idris. Disilakan untuk memimpin doa bersama. Awali doa kita dengan bacaan Al-Quran pada harinya wali kuliah bersoleh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takassurana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلني شكور واجعلني شكور واجعلني في عين سبيل وفي أكل الناس كبير. اللهم إني بقلبك وإني في قلبك حتى لا من خطأ ولا تخير معجلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Musyawarah Kerja Tata Usaha di Jakarta Timur 1 ini terus membangun semangat kolaborasi para Kasatlantas TU di SMP se-Jakarta Timur 1. Kami merengga silaturahmi, membangun persepsi diri bahwa layanan pendidikan juga menjadi tanggung jawab kita para Kasatlantas TU. Patut kita simak bersama laporan program MKTU JT1 kepada Bapak Kosim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kasudin, Ibu Indah Formauli Siregar, yang terhormat Ibu Nawangsi, Kepala SMP 172 serta Bu Farida, staf Sudin JT1, serta rekan-rekan Bapak Ibu Kasatap semuanya yang hadir di sini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pengarahan atau mungkin nanti ada pembinaan dari Ibu Kasudin terkait dengan pelaksanaan kinerja kita sebagai Kasatlantas sebagai pelayan di sekolah, ya, pelayan masyarakat, pelayan guru dan siswa. Tentunya ini nanti mungkin banyak sekali arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kasudin. Namun sebelumnya izin Ibu terkait dengan sebelum mengasihkan pengarahan, saya perlu laporkan terkait Kasatlantas SMP JT1 yang ada saat ini. Jumlah sekolah tadi Ibu menanyakan juga jumlah keseluruhan ada 45 ini yang ada Kasatlantasnya 36 Bu. Dari 36 itu 9 yang kosong, ya, kosong, diantaranya untuk Kecamatan 1 Bu, SMP 146, SMP 262, SMP 236, SMP 90. Untuk Catung PLT-nya SMP 146 dan 236 itu direkam oleh Bapak Pierre Idris, ya, Pak Uda, ya. Itu dua sekolah PLT-nya. Lalu untuk yang di 262 itu Pak Tony dari 256 berangkat PLT di 262. Ya, saya sendiri Bu PLT di 90. Alhamdulillah saya PLT-nya tinggal 1 dari 3. Baik Bu, lalu yang untuk Kecamatan Durun Sawit itu dua sekolah, SMP 117 sama 109 yang kosong Kasatlantasnya. Itu PLT-nya Bu Ria ya 109, ya. Untuk 117-nya Pak Sormi. Lalu Bu, untuk yang Kecamatan Progantung itu SMP 44 sama 92 sehubungan Bu Yanti almarhum Bu. Jadi kemarin itu kecelakaan, sekarang kosong 92 sama 44 itu sama Bu TV, ya, Bu Teresia. Lalu untuk berikutnya SMP Jatinegara itu Pak Pono dari SMP 26. Jadi itu kekosongan di JT1 ada 9 sekolah yang kosong. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada segala pengisian Kasatlantas yang baru. Kami harapkan itu. Berikutnya mungkin perlu saya sampaikan kepada Ibu, waktu tanggal 9 kami ada pelantikan di Dinas Provinsi Pendidikan. Dalam hal ini diwakilkan pelantikannya oleh Pak Roji Mohroji sebagai Kadin PTKI. Kami pengurus atas DKI diketuai oleh Pak Slamet Edi Priano dari SMA 14. Jadi kita sudah punya wadah
Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia. Jadi ini disingkat atas. Mungkin kalau untuk guru PGRI di ya, kalau untuk kimia tenaga administrasinya atas. Jadi atas itu mewadahi untuk tenaga administrasi yang teknik. Kita sudah dilantik waktu tanggal 9 di Dinas Provinsi lantai 13. Dan ini mudah-mudahan tujuannya untuk membantu program 8 pendidikan untuk lebih cepat, tepat, dan pelayanan prima. Intinya seperti itu. Jadi kita diusahakan semua tenaga administrasi akan memberikan pelayanan yang terbaik demi keberlangsungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin itu Bu untuk yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan lebih sukses lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama beberapa waktu ke depan, kita akan dibersamai oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur beserta jajarannya. Tentunya kesempatan yang baik ini harus kita manfaatkan sebagai upaya mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita demi peningkatan mutu kinerja dan mutu pelayanan bidang pendidikan khususnya di wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur yang kita banggakan. Untuk itu, mari kita simak bersama, kita pahami bersama informasi kedinasan, pembinaan, dan motivasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur kepada yang terhormat Ibu Linda Romauli Siregar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 172 Jakarta, Ibu Manisi. Yang saya hormati Ketua MKTU ya, musyawarah kerja. Oh, jadi bukan kepala tata usaha ya, makanya saya agak bingung tadi. Ya, oke, baik. Teman-teman saya semuanya yang saya hormati, para kasatlan tata usaha dari 45 SMP negeri di wilayah 1 Jakarta Timur. Walaupun tadi kalau orangnya hanya 26, berarti ada 9 sebagai DPD. Bapak dan Ibu, kita hari ini berkumpul sebenarnya untuk berbincang-bincang karena sudah lama kita tidak bertemu. Jadi kalau informasi kedinasan nanti ya nggak jauh-jauh juga dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kadis kita, tetapi karena saya di lapangan berarti nanti juga sekaligus evaluasi untuk perbaikan ke depan. Saya tidak mendengar ada kasatlan yang pegang 2 sekolah jadi PLT ya. Saya jadi berpikir lagi, kesalahan itu berarti kesalahan kami dong. Dari Sudin, ampun deh Pak Suradi, saya kok bisa sampai begitu ya. Ada 1 kasatlan yang membawahi jadi 3 sekolah pertama. Padahal masih banyak kasatlan yang lain ya. Ada yang 5 Bu. Ada yang 5 nih. Awalnya 5 sekarang diganti. Ada suratnya enggak? Ada. Ya takung itu. Tapi udah saya 31. Nah sekarang gimana dapat itunya Pak? Dapat kan kalau PLT dapat tahu kalau saya mau kasihan banget ini teman-teman saya ini. Udah, saya nanti akan evaluasi. Berarti evaluasi lagi sama Pak Sulaji ya. Diratakan aja dong tanggung jawabnya. Kasihan kalau sampai 3 sekolah lulus itu nggak bisa dipertanggungjawabkan lagi deh. Benar nggak? Nah, itu evaluasi yang pertama nanti kami lakukan. Itu tujuannya. Mohon maaf ya kalau saya hari ini terlambat datang. Tadi saya kedatangan SMA yang harus saya evaluasi karena ada kejadian. Tetapi dari sini nanti saya akan ceritakan kepada Bapak dan Ibu karena ada persoalan lah. Tiba-tiba buat surat laporan ke dinas kepada kepala Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, UP Suku
koordinator, ya, peserta didik. Dilangkahin tuh sudin jadi tembusan. Ya, jadi ini nanti contoh yang harus kita pelajari, bagaimana sih hierarkisnya penyelesaian masalah dan bagaimana membuat persuratan yang benar. Masa Kasudin jadi tembusan? Saya bilang kemarin ketika peristiwa terjadi, ibu sekolahnya di mana? Saya bilang, ibu sekolahnya di mana? Di Jakarta mana sekolah ibu? Jakarta Timur 1. Bisa-bisanya kok ibu membuat tembusan kepada saya, suratnya sono ke dinas. Bukannya harusnya saya yang ibu sampaikan supaya kita menyelesaikan bersama-sama. Kalaupun ibu harus bersurat atau nanti kami yang bersurat menceritakan apa yang kita, itu yang benar. Atau kalaupun dinas ikut turun terjun untuk menyelesaikan masalah, nggak salah juga. Karena dinas itu adalah sudin, adalah sekolah, adalah kecamatan, ada semuanya. Saya tanya lagi, si Kasatla kecamatan bercerita, saya tidak tahu benar bu, saya tahu dari orang lain. Saya marahin juga Bu Nawangsi, kepala sekolahnya. Jangan anggap enteng ya para Kasatla kecamatan saya bilang. Mereka itu adalah dinas yang paling kecil aja bolak-balik informasi kita. Saya ingin teman-teman nih, saya tadi bangga ada organisasinya, ada asosiasinya gitu ya. Berorganisasi itu baik, tetapi ayo kompetensi kita di dalam organisasi itu supaya itu menjadi organisasi kebanggaan. Organisasi kebanggaan, ayo. Ini saya lihat banyak yang senior seperti saya. Ada nggak yang akan mendahului saya pensiun? Bulan berapa Pak? April, 1 April, bulan. Bapak duluan sedikit dari saya. Saya 14 Mei. Ada lagi nggak? Masih agak jauh. Kita harus semangat Pak. Sampai besok saya pensiun. Hari ini saya katakan saya harus maksimal kerja. Jadi jangan nanti yang bilang, Bu, saya tinggal jangan diomongin. 2 bulan lagi sama pensiun, saya bulan Mei pensiun. Bapak sedikit lebih duluan dari saya. Tapi semangatnya itu harus benar-benar. Bapak dan Ibu saya ingin ingatkan kembali, Kasatla tata usaha. Berarti penata usahaan itu adalah bagian dari Bapak dan Ibu semua. Penata usahaan, jangan pernah ada yang bercita-cita nih, ada yang cita-cita yang salah Pak. Ada staf saya yang saya tidak perlu sebutkan namanya. Gak apa-apa saya jadi Kasatla SMP saja, kan tinggal nyuruh-nyuruh. Nggak cita-cita, tinggal nyuruh-nyuruh. Kok bisa banget tinggal nyuruh-nyuruh? Karena banyak staf. Gak bisa kita asal nyuruh-nyuruh. Saya tidak asal nyuruh-nyuruh loh para staf saya, para kepala sekolah saya. Bagaimana kita menyuruh dia kalau kita tidak menguasai pekerjaan itu? Itu dulu yang harus dinikah. Bagaimana saya bisa marah kepada kepala sekolah kalau saya tidak menguasai konten apa yang membuat saya marah? Bagaimana saya bisa marah kepada para kepala sekolah SD kalau nanti ketika RKS-nya dibedah, RKS itu tahu Bapak dan Ibu di SD, kadang-kadang uang BOP dan pos yang datang ini berdiskusi bagaimana untuk membantu para bendahara untuk membuat SPJ yang benar. Bapak dan Ibu harus terlibat di situ. Berarti harus menguasai perencanaan. Jangan ngomong sama kepala sekolahnya tapi nggak nyambung kepala sekolahnya, nanti bikin kalau Pak Pono ngomong saya jadi pusing deh. Pak Pono nggak apa-apa jadi contoh. Karena Pak Pono ini dari Kecamatan Keramat Jati sudah kenal. Dia dulu dari SD, ya kan Pak Pono? Sekarang naik kelas jadi SMP. Pernah pengen naik kelas ke SMA? Amin. Udah pernah kan mengutarakan itu? Gak apa-apa, tapi belajar dulu. Ya, kalau saya belum luluskan berarti belajar dulu supaya lebih bagus. Karena di SMA, di SMK itu nanti persoalannya lebih kompleks lagi. Bukannya saya tidak bolehkan, tetapi belajar dulu sebentar lagi.
sehingga nanti ketika dicemplungin ke SMA SMK udah nggak gampang. Itu loh Bapak dan Ibu. Karena itu perlu, pembelajaran itu perlu. Saya berikan contoh, saya menjadi Kasudi Pak, udah lulus dulu dari kepala sekolah 8 tahun 2016. Saya balik lagi jadi guru, cita-cita jadi pengawas, gak tercapai sampai sekarang. Sama teman-teman saya itu kembali jadi guru. Ketika saya kembali jadi guru, saya guru yang baik Pak. Saya nggak mentang-mentang sudah jadi kepala sekolah. Oh enggak, saya datang sebilang hari pertama saya kembali jadi guru, saya menghadap kepala sekolah. Saya sekarang jadi guru, mana jam saya Bu? Tenang-tenang aja Bunda, duduk-duduk. Ada cerita duduk-duduk. Saya tadi pamit dari rumah saya kepada anak saya, Mama ngajar ya hari ini. Kalau saya duduk-duduk, saya nggak bisa. Enggak Bu, bisa diatur. Saya nggak bisa diatur. Saya jadi guru, mana jam saya? Datangnya waktu bulan Maret memang udah dibagi habis Gunawan. Udah habis jamnya dibagi semuanya. Saya tanya, PN pendalaman materi waktu itu ada yang tangani enggak? Enggak. Saya pegang pendalaman materi semua kelas 12. Artinya saya harus bermakna sebagai guru pada waktu itu. Saya mentang-mentang selesai jadi kepala sekolah, enggak. Jadi guru yang baik yang benar. Saya tidak ngurusin lagi manajemen. Apalagi kalau sudah di rapat umum, saya tidak mau mengkritisi kepala sekolah. Kalau saya kritisi nanti salah melulu dia. Saya mau perlakuan saya tidak benar. Udah urusan itu dia. Saya nggak mau lagi. Nanti akan dibanding-bandingkan orang. Ya kata Ibu Linda, kepala sekolahnya salah. Saya nggak mau. Saya tinggalkan itu semua. Saya tidak diberi benar. Habis dari situ ke Satuan Ramadhan Jati, makanya ketemu Pak Pono. Pak Pono tahu juga Mak, kalau saya marah malah benar ya Pak Pono ya. Di rumah seperti itu. Kenapa kita jalanin semuanya? Tapi tujuannya adalah bagaimana membuat semua menjadi maksimal. Yang tadinya di dalam sekolah satu anak dan ibu, ada menantu. Saya bubarin semua. Ketika saya bubarin di SMP 20, kepala sekolahnya bilang, Bunda, bukan hanya saya, di sana juga ada. Di mana? Saya bilang, di mana? Di sana lagi. Bubarin lagi di sana. Di mana lagi yang ada? Di sana. Nah, artinya apa? Kita cari jalan keluarnya dong. Kalau di sini ada ibu dan bapak, bukan saya pecat satu, enggak. Bagi saya. Jadi makanya tadi saya katakan, kita harus belajar sepanjang hayat. Sehingga ketika saya menjadi pada waktunya kembali ke Dikmen lagi, Dikmen mah gampang, orang SMK. Sampai waktu itu Pak Gunas bilang begini, Bu Linda, para kepala sekolah saya pada lapor. Apaan tuh Pak? Memang waktu itu Kasudi saya agak tenang. Karena semua permasalahan SMK dengan SMA saya berbagi habis, kan saya orang SMK. Tapi laporannya begini, Pak, kasih Bapak galak katanya gitu. Kalau dia minta sesuatu, kalau belum beres sampai jam 12 malam kita dikejar nggak tidur katanya. Saya tanya Pak kasih saya, Pak itu positif apa negatif? Saya bilang positif sih Bu Linda, sampai bilang nggak ada yang berani sama Kasudin. Ketika saya jadi Kasudin, ini pekerjaan kumpul semuanya. Jadi bagi saya tidak ada yang baru. Disitulah gunanya Bapak dan Ibu, Pak Pono, kita itu naiknya itu bertangga. Jadi nggak ada yang langsung loncat ke atas. Nanti kalau udah loncat ke atas nggak lewat tangga, turunnya bisa terjerembab. Jatuhnya nyungsep ya Pak. Tetapi ketika naik itu adalah lewat tangga, dia pun turunnya itu pun akan enak. Itu yang mau saya katakan sama teman-teman yang masih muda. Ibu-ibu paling muda ya. Jangan dulu. Di sini masih hujan. 51. Artinya masih panjang. Ayo teman-teman yang masih panjang, dibina karirnya. Tetapi benar-benar kenapa kita bisa naik? Kami berharap kualitas yang diperlihatkan. Jadi saya berharap kepada teman-teman, saya bilang penata usahaan. Bapak dan Ibu adalah mitra kepala sekolah. Penata usahaan apa? Penata usahaan keuangan. Kadang-kadang Gunawan
saya kalau mendengar kepala sekolah, mendengarkan kasatlat lagi, kadang-kadang saya bingung. Artinya bagaimanapun teman-teman, apalagi sama para kasubag atau saya SMA SMK, walaupun Bapak dan Ibu itu adalah pejabat struktural eselon 4 yang ada di sekolah, ingat kepala sekolahnya adalah kepala sekolah di sekolah. Bukan kasubag tata usaha kan yang menjadi kepala sekolah kan? Tetap kepala sekolah yang menjadi pemimpin sekolah, lalu kasubag tata usaha adalah pemegang peran di bidang mana? Penata usahaan. Jadi Bapak dan Ibu, penata usahaan itu luas, termasuk penata usahaan keuangan. Berarti Bapak dan Ibu harus terlibat dalam pembuatan LKAS. Kan itu penata usahaan kan? Sampai kepada nanti kalau berbicara dengan LKAS, berarti berbicara lagi dalam pelaksanaan. Kalau ada barang, berarti para kasatlat kecamatan juga harus kasatlat tata usaha juga harus mengerti apa sih yang kita beli. Apakah dokumen-dokumen pengadaan ini sudah benar? Ya para kasatlat harus mengerti. Kalau tidak belum benar, ngomong baik-baik sama kepala sekolah, Bu, kayaknya dokumen kita kurang ini, Bu. Daripada nanti kita repot dalam pemeriksaan nanti, udah kita rapikan, Bu, seperti ini. Itu sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah, peran Bapak dan Ibu sebagai penata usahaan. Jadi jangan lupa peran itu Bapak dan Ibu. Penata usahaan apa lagi? Penata usahaan ya kepegawaian. Bapak dan Ibu boleh menugaskan para staf Bapak dan Ibu, tetapi ingat Bapak dan Ibu harus mengerti pekerjaan itu. Kalau Bapak dan Ibu nggak mengerti pekerjaan itu, bagaimana kita bisa mengevaluasi pekerjaan staf kita? Kita harus menguasai dong pekerjaan, baru kita bisa mengatakan ini salah, ayo perbaiki. Kalau kita katakan salah, bagaimana yang benarnya? Dan kan harus kita berikan solusinya dong. Dia menyalahkan anak buah tapi nggak tahu, pokoknya ini salah, pokoknya salah, nggak mau tahu, betulin. Orang dia salah, dia nggak ngerti, tapi suruh betulin, dia nggak ngerti betulinnya. Terus memberikan jalan keluar seperti apa? Jadi ingat peran Bapak dan Ibu. Penata usaha apa lagi? Sekarang coba revitalisasi perpustakaan. Tenaga pustakawan itu adalah tenaga kependidikan, kan begitu kan? Bukan tenaga pendidikan itu kan? Tenaga kependidikan. Ayo, Bapak dan Ibu juga harus bisa ngatur itu Pak para pustakawan. Gak benar nih Bu, itu ngatur buku kita seperti ini. Bu Nawasi saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada kesempatan untuk memasukkan atau tenaga honorer, cobalah usahakan mulai mengganti pustakawan kita yang bukan background pustakawan menjadi pustakawan yang honor. Jadi nanti carilah yang benar-benar pustakawan. Karena itu seorang pustakawan benar dengan tenaga kependidikan yang dibuat tugas menjadi pustakawan itu sangat beda. Gak nyambung-nyambung nanti itu. Tapi ya sementara ya daripada gak ada, dikasihlah tenaga guru, dikasihlah tenaga kependidikan yang kira-kira masih beban kerjanya itu. Apalagi Bapak dan Ibu, kadang-kadang saya suka mendengar para kepala sekolah ngeluh, Bu, operator saya nggak benar kerjanya Bu, itu para tenaga kebersihan saya nggak benar Bu. Bapak dan Ibu bantu kepala sekolahnya. Penata usaha tenaga kependidikan, Bapak dan Ibu boleh menerapkan berbagai macam cara. Misalnya, kalau nggak lagi ini si para tenaga kebersihan kita nggak bisa dipertanggungjawabkan, coba Bapak dan Ibu bikin gini aja dulu metodenya. Pak, ngomong baik-baik, panggil Pak, kita mau terapkan metode dulu deh. Kita diskusi nih, bagaimana meningkatkan kinerja kita. Karena nanti kepala sekolah nanti mengeluh, tenaga kebersihan saya kan cuma 2 Bu Linda, tetapi ruangan sekolah saya itu lantai 4. Kan ada perhitungan anjak ya, tetapi memang ada pengecualian juga, ada toleransi untuk sekolah yang lantai 4 atau jika ada areal sekolah yang sangat luas, mungkin kita juga bisa dapat dapat privilege untuk menambah 1. Nah, tolong coba Bapak dan Ibu terapkan, tapi konsisten kalau ingin menerapkan sesuatu.
Coba kita sepakat, tapi harus sepakat kita. Jangan juga nanti Bapak instruksikan sepihak, ajak diskusi mereka. Ini deh Pak, coba kita analisis tugas kita sehari-hari, apakah memang terlalu over? Coba mulai dari Bapak datang jam 6:30, tolong Bapak catat apa yang Bapak kerjakan. Tapi nanti kalau dibuat seperti itu, Bapak dan Ibu harus konsisten untuk memeriksa. Dia kata nanti yang dikerjakan ini kan nanti akan dibuat menjadi kinerjanya, kan diinput kan Bapak dan Ibu, kan nanti diinput kan. Yang memeriksa siapa? Bapak dan Ibu. Jangan aja asal divalidasi semua nggak jelas pekerjaannya. Coba uji petik entah 1 minggu, entah Ibu panjangkan jadi 2 minggu, panjangin lagi jadi sebulan, sehingga itu menjadi habit. Contohnya gini, nggak apa-apa, biarkan dia menulis sendiri apa yang dikerjakan. 6:30 sampai jam 7 membersihkan kamar mandi ini atau toilet siswa putra. 6:30 sampai jam 7. Jam 7 sampai jam 9 memangkas rumput di halaman belakang. 7 sampai jam 9. Kalau benar-benar dikerjakan dia jam 7 sampai jam 9, wajar nggak dia kalau capek? Wajar dong. Jam 9 sampai jam setengah 10 istirahat. Perlu diomelin nggak itu? Jangan dong, dia capek. Setengah 9, jam 9 sampai jam setengah 10 istirahat. Nggak apa-apa. Tapi 10 sampai jam setengah 11 misalnya mengerjakan mana. Kalau dia buat tadi jam 7 sampai jam 9 membersihkan halaman belakang, Bapak turun ke lapangan, benar. 2 jam kalau dia membersihkan halaman, kalau dibuat 2 jam di situ, mestinya bersih gak? Bersih. Kalau nggak bersih, Bapak dan Ibu lihat, bilang, loh, Bapak kerjain halaman mana? Dari jam 11 ke jam segini, boleh nggak? Saya mengatakan boleh istirahat kalau capek, itu manusiawi. Manusia Bapak dan Ibu. Tapi kontrol pekerjaan itu sehingga Bapak yakin bahwa dia benar-benar mengerjakan. Menurut saya kalau dikerjakan seperti itu, kalau hari ini dia membersihkan halaman belakang 2 jam, perlu nggak besok dia membersihkan halaman belakang lagi 2 jam? Berarti kan dia bisa pindah ke tempat lain kan? Membersihkan rumput itu yang sudah tinggi, kayaknya nggak perlu setiap minggu. Pergi iseng ke Bekasi, ke TPA Bantar Gebang. Ada nggak yang udah pergi sono? Gak ada kan? Ibu, apa yang ditemukan di sana? Ya, pengelolaan sampah, ada yang bisa didaur ulang, jalan. Ibu menemukan nggak gunung di sana? Iya, sampah dan Gunung sampah. Bayangkan itu berapa puluh, nggak usah berapa puluh tahun, 1 tahun kalau nggak diolah, sampah dari DKI setiap hari kan keluarkan. Kita diajar nggak pemilahan sampah di sekolah? Ada sampah organik, ada sampah non organik, ada sampah kimia, kan gitu kan? Orang Indonesia kan kita kan gitu kan? Di mana-mana dibuat 3 tempat. Apa yang terjadi? Datang truk sampah. Dipisah nggak tempatnya itu? Langsung jadi satu. Kamu membohongi diri kita sendiri. Saya jalan-jalan ke sana, ada yang mau saya lihat. Artinya apa? Ada keprihatinan melihat itu plastik Bapak dan gunungan, udah gunung. Jadi kalau kita masih dari jauh kita lihat seperti gunung, itu sampah. Saya aja melihat begini, belum buka mobil saya belum berani. Itu lalernya itu kayak apa? Udah hitam semua. Udah gak lihat lagi satu-satu begini, udah jadi hitam semuanya. Belum buka mobil aja dari situ lihat begini. Yang mau saya katakan adalah Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu kita ikut terlibat melakukan sesuatu. Mungkin kecil kelihatannya, tetapi dampaknya itu besar kalau dilakukan oleh semua orang. Ayo dong, kita olah sampah di sekolah kita masing-masing. Jadi tidak semua lagi nih sampah ini nanti pergi ke pembuangan sampah. Kan di sana kan dicampur semuanya. Kalau mau konsisten sebenarnya petugas sampah yang ada di bawah lingkungan hidup itu, dinas lingkungan hidup, harusnya kan
kan? Ada kotaknya kan mestinya itu kan. Berarti organiknya ke sini, ini ke sini. Di sini cuma di sini doang 3 tempatnya. Udah disorong, udah digabung semuanya. Kita membohongi diri kita. Saya bilang suami saya, coba ya, memang mereka Bu benar ada daur ulang Bu, tapi yang diolah cuma sedikit, cuma 2% Bu yang diolah dari 100%. Tenggelam nanti kita gara-gara sampah kita. Dan ibu bapak tahu sampah plastik itu tidak hancur di tanah dalam tempo 20 tahun. Tidak hancur 20 tahun. Kebayang gak kita? Kita kan penyumbang sampah nomor 2 di dunia, sampah plastik. Nah, Bapak dan Ibu, ayo coba mulai dari sekolah masing-masing. Bantu kepala sekolah, bilang, Bu, target saya dalam 1 bulan ini sekolah kita itu bebas dari plastik. Bapak jadi bosnya, Ibu jadi bosnya. Tapi memang ketika kita melakukan sesuatu kita harus konsisten, Pak. Saya mau cerita SMK 58. SMK 58 itu tetangganya SMK 51, tetangganya SMK 24. 3 sekolah itu udah saya dudukin, Pak. Jadi saya penguasa berbuapus, Pak. 3 sekolah berdekatan, saya jalan semua di situ. Berdekatan itu semua. SMK 58 Pak, muridnya STM 1.200 waktu itu. Kebayang gak Bapak dan Ibu, anak STM apalagi kalau sudah olahraga, cukup gak dia 1 botol aqua? Oke, katakanlah sekarang 1 botol aqua deh. Berarti 1.200 botol aqua bekas kita lepaskan ke bumi Indonesia. 1 sekolah loh itu. Bagaimana dengan yang lain? Ini renungkan Bapak dan Ibu. Warisan apa yang kita berikan nanti kepada anak cucu kita ke depan? Mungkin kita diberikan tugas sebagai dipercayakan kita, terpilih kita menjadi pejabat-pejabat. Ayo Bapak dan Ibu, supaya kita bangga kepada diri kita. Dan itu menjadi cerita yang tidak kunjung-kunjung habis. Saya tidak pernah bosan. Saya menceritakan apa yang saya lakukan di SMK 58, SMK 24, SMK 17. Karena saya merasa itu sebuah karya yang indah bagi saya. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kan yang saya sampaikan bukan hal yang baru kan Bapak dan Ibu kan. Tetapi bagaimana implementasinya di lapangan sehingga Bapak dan Ibu melakukan itu pun tidak ada yang terpaksa. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang bahagia. Ketika saya masuk ke SMK 24 Bapak dan Ibu, SMK 24 itu dari segi kualitas, Bapak dan Ibu bayangkan nggak? SMK 24 waktu itu akreditasinya B. Untuk sekolah negeri kalau akreditasi B mah udah jelek banget itu. Tapi ketika itu saya berikutnya 6 bulan berikutnya harus akreditasi. Kalau di SMK akreditasi itu adalah di jurusan. Kalau SMA yang akreditasi adalah sekolah. Kalau di SMK, ya kalau dia 5 jurusan, ya 5 jurusan yang akreditasi. Iya, beda-beda nanti yang datang Pak. Beda-beda yang datang. Coba bayangkan, saya harus harus diakreditasi dalam tempo 6 bulan. 6 bulan itu berat Bu. Mengangkat dari B. Saya bilang duduk bersama Bapak dan Ibu. Terus apa kenapa kok jadi B? Sedangkan kan ME dia setiap tahun kok bagus. Dulu kan zaman dulu kan masih ada ME, monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi setahun, akreditasi setiap sekali 5 tahun kan. ME-nya bagus-bagus sampai akreditasi begitu. Terus ngapain tuh ME kan gitu ya. Bapak dan Ibu saya bilang, Bapak dan Ibu tahu nggak teknis saya? Ini instrumen. Waktu itu 195 indikatornya. Ini instrumen. Sekarang saya tidak ingin kita membaca satu-satu, tidak. PR-nya baca masing-masing, di print. Setiap guru dapat print. Karena di jurusan, saya bilang di kantor jurusan buatkan satu whiteboard yang panjang. Bapak dan Ibu boleh mulai melihat mana nomor, jangan nggak perlu dimulai dari 1 sampai 195. Lihat dokumennya.
Oh, nomor 10 ini ada, sudah ada. Centang di sini tanggal 1 bulan segini, nomor 10 selesai. Kalau berani Bapak dan Ibu centang itu selesai dalam arti dokumennya sudah ada. Bapak dan Ibu kalau nanti sudah bingung, gak tahu bagaimana mencarinya, kalau sudah bingung, saya senang. Saya bilang itu lucu ya, orang bingung kok senang. Kalau Bapak dan Ibu sudah mulai bingung, saya anggap itu sudah mulai ada perkembangan. Berarti Bapak dan Ibu minimal sudah mulai baca nih instrumennya. Udah bingung kan, berarti udah baca. Kalau nggak pernah bingung, hati-hati, saya bilang. Kalau nggak pernah bingung, berarti membaca aja Bapak dan Ibu nggak pernah. Kalau sudah bingung, saya senang Bapak dan Ibu nggak bisa cari solusinya, datang ke ruangan saya. Nanti kita diskusi bagaimana mencari bukti fisiknya ini. Kalau ini mungkin sudah dilakukan, tapi tidak ada buktinya, nanti kita buat buktinya seperti apa. Seperti itu. Betul, dia mereka bilang, kok kalau kita bingung ya, pergi ke ruangan Bu Linda, kita pasti pulang dari sana manggut-manggut, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Senior saya tinggalnya di Kramat Jati, Pak Pono. Windu datang dong, simulasi. Saya bilang gitu, simulasi. Tapi saya bilang sama Bu Windu, cari yang paling susah Bu Windu. Untuk kalau yang mudah nggak usah dicari, cari yang paling susah. Udah keren lah mereka itu, dokumennya di dalam satu ruangan. Ada timnya masing-masing. Neng, nomor segini Neng. Ini Bu. Maklum nih si Bu Windu, karena dari awal mereka tonton-tontonan dibilang oleh Bu Windu sampai hampir frustrasi. Tadi saya pengen tahu nanti pada titik kapan nanti 24 ini menjadi baik. Neng, mana Neng? Ini Bu Windu nyebrang ke ruangan saya. Bu Linda, saya merinding Bu Linda. Kenapa Bu Windu? Ibu apakan itu semua guru-guru? Mereka udah bisa bekerja. Ibu apakan itu mereka? Mereka semua udah bisa bekerja, udah bisa merinding melihatnya. Waktu itu Ibu tahu yang paling siap waktu itu adalah jurusan tata busana yang paling siap. Sehingga hari pertama saya katakan tata busana yang maju duluan. Maju duluan, tata busana. Majulah si tata busana, kita sepakat. Habis penilai pergi, kita ngeriung. Kemarin apa yang kurang nih? Tadi apa yang kurang begini? Yang jurusan berikutnya kan melihat itu kan memperbaiki dong. Kan ada data kita yang bisa bareng, ada yang berbeda. Data ini bisa ada yang bareng. Apa yang diperbaiki ini? Sehingga si perhotelan yang kita anggap sebenarnya paling tidak siap, karena kita taruh dia di hari terakhir. Di hari pertama dapat bocoran dari tata busana, di hari kedua dapat bocoran dari tata boga, di hari ketiga dapat bocoran dari RPL, sehingga nilainya dia paling tinggi. Bapak dan Ibu tahu nggak nilainya dia berapa? 97. Si tata busana yang kita tumbalkan di awal karena dia lebih siap, dia 92. Saya bilang, jangan kecil hati ketua jurusan tata busana, mestinya Anda yang paling bagus. Kan dia nggak paling bagus, nah kita jangan untuk dari awal, tapi kita sepakat selesai dari sini ngeriung apa sih yang kurang? Ya si perhotelan lah yang juara 1 menjadi 97. Iya bukan? Poin aja Bu. Jadi saat saya menerima SK dari Ibu, kemudian saya jatuh di Cakram 7. Minggu pertama yang saya lakukan adalah menata di tempat usaha, ke tempat kerja saya di administrasi. Yang tadinya saya ditempatkan di tempat khusus, saya nggak mau. Saya mau jadi satu sama teman-teman. Jadi yang pertama. Terus minggu yang kedua yang saya lakukan adalah menurunkan barang-barang inventaris meja kursi yang numpuk-numpuk di lantai 4, lantai 3, lantai 2 ke lantai 1 semua. Dan alhamdulillah di minggu kedua itu beres semua, itu bisa kita turunkan. Nah kemudian kita data, kita sesuaikan dengan yang ada di sistem. Dan ternyata meja kursi yang ada di lantai 4, 3, 2, 1 itu ternyata berjumlah 240 dan semua terdaftar di